Harga diri utama dari seorang laki-laki itu terletak pada kemauan dan kemampuannya dalam bertanggung jawab, baik terhadap diri, terhadap keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Ya, kata bijak yang sering kali dipetuahkan oleh orang-orang tua kita itu, entah kenapa semakin terasa terngiang-ngiang kembali ketika sebuah kejadian memilukan berupa berita dan video KDRT memenuhi feed, wall, atau timeline media sosial kita. Atas semua yang terjadi itu, setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran. Yang pertama adalah, sebaik-baiknya laki-laki adalah yang berani bertanggung jawab dan berserius diri untuk jadi pelindung bagi kebaikan diri dan keluarganya. Semakin cepat lelaki itu selesai dengan problem-problem pada dirinya, maka akan semakin lebih mudah juga yang bersangkutan untuk bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan pelindung tadi. Namun ketika problem atau kebiasaan tidak baik dirinya tidak segera diselesaikan sedini mungkin, bukan tidak mungkin, justru akan mewarnai secara negatif relasi apapun ke depan yang akan dibangunnya, termasuk di dalamnya berkeluarga. Bukankah kita juga sering mendapati ungkapan yang menyatakan bahwa seseorang bisa jahat terhadap orang lain itu terkadang bukan karena dia sudah meniatkannya atau jahat sedari awal, melainkan karena dirinya sendiri merasa tidak puas dan belum selesai, sehingga kebingungan dengan dirinya sendiri termasuk dengan tanggung jawabnya. Pelajaran yang kedua adalah tentang pentingnya kita membaca sinyal, terutama dari orang-orang terdekat kita. Karena bisa jadi orang-orang yang sedang jadi korban apapun itu tidak menunjukkan secara terang-terangan dengan apa yang sedang dialaminya. Karena mungkin dilanda rasa ragu, bingung, was-was, takut, atau beban yang lainnya. Sehingga orang terdekatlah yang tentu harus lebih mau ambil peran atau bisa membaca sinyalnya atau mau mencari informasi lebih ketika suatu keanehan mulai terjadi. Namun, andai kata kita sebagai korban, maka untuk menghindari kesalahpahaman itu tentu juga harus membantu memperjelas dan berani bertindak lebih agar orang-orang terdekat kita tidak kesulitan dalam membaca sinyal. Karena orang lain belum tentu bisa mengerti dengan cepat dan jelas terkait apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Punya tempat sharing, circle, atau pertemanan yang positif dan suportif tentu akan lebih membantu dalam menghindari hal-hal seperti ini. Dan alhamdulillah, Intan kemarin sudah punya circle positif itu yang segera bertindak aktif dan positif begitu mengetahui kejadiannya. Dan pelajaran penting yang keempat adalah kita semua punya tanggung jawab untuk mengambil peran. Ya, seringkali ketika suatu tindakan negatif terjadi, ia tidak terjadi dengan sendirinya atau tidak berdiri di ruang hampa. Sama halnya dengan video KDRT yang dari kemarin kita saksikan, bahwa bisa jadi yang menjadi korban dalam video kemarin itu sebetulnya bukan hanya sang ibu dan sang anak yang mendapatkan perlakuan tidak baik itu, tapi juga sang pelaku yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi sosok yang seperti adanya sekarang, mungkin saja karena terbiasa ditolerir, dibiarkan, atau dalam kasus kemarin bisa jadi karena begitu mudahnya juga pornografi diakses dari gadgetnya. Atau dengan kata lain, ada kegagalan pemerintah juga dalam membentengi warganya dari bahaya mengakses pornografi yang entah kenapa masih nyaris bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ya, ada banyak pelajaran dan peringatan penting yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Semoga apa yang terjadi terhadap saudari kita beserta keluarganya kemarin tidak terjadi kepada siapapun juga. Yang jelas, kalau kita tidak mawas diri, terus masa bodoh, dan tidak mau ambil peran dalam mencerdaskan bangsa serta memasyarakatkan kesadaran, maka bukan tidak mungkin kejadian yang sama atau bahkan yang lebih buruk lagi akan semakin sering terjadi. Bahkan korban atau pelakunya pun bisa jadi semakin dekat dan ada di lingkaran terdekat kita. Yuk, kita bergandengan tangan. Ini adalah tugas kita semua, bukan tugas orang tua saja, para guru, pemuka agama, atau pemerintah semata. Tapi tugas kita semua untuk sama-sama bersatu padu meminimalisirnya. Terakhir, mari kita ingat sabda Nabi besar Muhammad SAW yang sudah mengingatkan kita dalam sabdanya yang kurang lebih mengatakan bahwa hakikatnya orang yang paling kuat di muka bumi itu bukanlah yang sering menang ketika bergulat, berkelahi, ketika adu pukul, dan sejenisnya, melainkan yang bisa mengendalikan hawa nafsunya ketika dalam keadaan marah. Semangat untuk Intan beserta keluarga, semangat selalu untuk kita semua.